Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabus syarri wa ala alihil athhari wa ashabihil akhyari. Hendaknya kita itu memang punya waktu khusus untuk memohon kepada Allah, dan kita harus mengambil secuil, sekelumit dari apa yang ditekuni oleh Nabi, bacaan-bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi yang disebut dengan zikir atau wirid. Bagi yang sudah punya, alhamdulillah, dan bagi yang belum punya pegangan zikir, zikir itu adalah penyejuk hati. Zikir itu adalah menunjukkan kalau seorang hamba ini selalu punya hajat, butuh, perlu kepada Allah, tidak sombong. Dan zikir itu hendaknya setiap saat. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, seharusnya. Berdiri, duduk, kita selalu ingat Allah. Dan zikir dari baginda itu banyak sekali dan kita tidak akan mampu. Akan tapi para ulama mengambil beberapa, yakni zikir-zikir untuk dijadikan amalan rutin. Dan yang sudah punya amalan, alhamdulillah, khususnya di tengah malam, Anda harus punya zikir. Atau yang Anda baca sambil Anda berjalan, berdiri, Anda lagi memasak, Anda lagi pergi ke pasar, Anda lagi ke kantor, dan seterusnya. Harus ada zikir. Di sini ada catatan zikir yang kami sebut dengan Al-Wirdul Fatih. Fatih artinya pembuka. Dan di dalamnya adalah sesuatu yang pernah dibaca Nabi. Sengaja kami pilih yang sangat dekat dengan hajat kita. Doa banyak, tapi doa yang sesuai dengan hajat kita, tentu itu kita dahulukan. Kemudian cara-cara, harapan kami hadirkan 3 Fatihah. Fatihah yang pertama adalah untuk baginda Nabi dan keluarga sahabat. Kemudian Fatihah yang kedua untuk orang yang telah mendahului kita. Jangan sampai kita lupa, kita tuh sering lupa. Bekti kita kepada orang tua yang telah mendahului kita adalah kita hadirkan dalam panjatan doa. Kalau Fatihah ini dibaca oleh anak-anak kita setiap sholat, sebetulnya itu kan upaya kami agar kami tidak lupa dengan guru dan orang tua. Sebab kalau tidak kami ikat dengan sebuah amalan yang sering lupa. Sehingga kami pastikan kalau kami lupa 1 kali sholat saja dengan guru, kayaknya saya durhaka banget sih. Karena Imam Syafi'i itu, beliau bercerita, semenjak aku kenal dengan guruku, Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, demi Allah semenjak aku kenal dengan guruku, aku tidak sholat kecuali aku doakan guruku. Mendoakan guru, mendoakan orang tua, ini penting sekali. Kita punya orang tua, baik yang masih hidup atau mendahului kita. Nah, kadang-kadang itu kita lupa. Ya alasannya macam-macam. Alasannya mungkin bahkan amalan yang lain juga. Tapi bagaimana kita melupakan ibunda? Ibunda nggak perlu transferan duit. Ibunda yang dirindu, yang bakal membahagiakan ibunda ayahanda kita yang telah wafat adalah doa-doa yang kita panjatkan, zikir-zikir yang kita baca. Maka Fatihah yang kedua, itu orang yang telah mendahului kita dari guru-guru termasuk orang tua. Yang ketiga ini adalah untuk yang masih hidup. Di sini ada yang masih hidup, nanti itu ada titik-titik itu dihadirkan. Fatihah kepada seorang suami, kemudian Fatihah kepada guru-guru kita, orang tua, keluarga, semuanya. Kita ingin belajar agar ingat saudara. Ini kita sebutkan khawatina, saudara-saudari, anak-anak kita, saudara, teman-teman. Kemudian di bawah semua kaum muslimin. Yaftah alaina, semoga membuka. Allah membuka untuk kita semuanya. Wa alaihim, dan mereka semua futuhal arifin. Ya. Pembuka kebaikan seperti yang Allah berikan pada arifin, orang-orang yang kenal Allah. Biarpun nanti jadi orang kaya kenal Allah. Jadi pejabat kenal Allah. Kalau sudah namanya arifin, kenal Allah, jadi apa saja. Orang kaya, selamat, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita membaca zikirnya. Dan zikir kita mulai dengan istighfar.
Istighfar ini adalah baginda Nabi saja tidak kurang dari 70 kali beristighfar padahal beliau tidak punya dosa. Paling tidak kita ya jangan kurang dari 70 kali lah. Kita banyak dosa kok. Yang Nabi tidak dosa saja istighfarnya tidak kurang dari 70 kali. Ini minimal 70 sampai 100 sampai suka-suka Anda. Akan tapi sebaiknya ibadah itu yang istiqomah lah. Jangan hari ini 2000 besok enggak gitu. Kemudian setelah itu ada astaghfirullahaladzim li wali walidayya, kita khususkan untuk orang tua kita. Kemudian untuk kaum muslimin semuanya, hanya 3 kali saja, itu hanya untuk pengingat saja. Setelah itu kita baca sholawat. Sholawat terbagus namanya sholawat Ibrahimiyah, karena yang membuat adalah baginda Nabi Muhammad SAW, dan Anda sudah hafal, yaitu sholawat yang Anda baca dalam sholat Anda. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Itu namanya sholat Ibrahimiyah. Kemudian setelah itu ada sholawat Fatih. Itu kami hadirkan sholawat Fatih, namanya Fatih pembuka. Kalau kita renungi maknanya adalah untuk membuka segala kebaikan. Kita baca sholawat Fatih. Allahumma salli wa sallim, ya Allah limpahkan sholawat kesejahteraan, wa sallim, dan selamatkan, limpahkan keselamatan ala Sayyidina Muhammadin, kepada baginda Nabi Muhammad, yang beliau itu adalah Al-Bashir, pemberi kabar gembira. Harapannya kita mendapatkan kabar gembira tersebut dan menerimanya. Wan nadhir, memberi peringatan agar kita tidak terjerumus dalam petaka dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk yang mendengarnya. Maka menyebut nama Nabi yang khusus kita hubungkan dengan hajat kita. Ini kalau kita itu nggak punya duit, kalau menghadap kepada Allah, sebut sifat Allah yang maha kaya, kan begitu. Kalau kita ingin bersuri toladan kepada Nabi, sebut nama Nabi yang sesuai agar kebayang, itulah suri toladanku. Al-Bashir wan Nadir, nama Nabi. Kemudian alladzi tanfatihu bihi, yang akan terbuka bihi dengan Nabi Muhammad, abwabul khairi, segala pintu kebaikan. Kita hadirkan kebaikan dibuka oleh Nabi. Segala kebaikan pintunya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kebaikan yang sangat baik adalah bagaimana kita dengan Allah. Harus dengan melalui Nabi. Bahkan Nabi disebutkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ingin mencintai Allah harus lewat Nabi Muhammad. Pintunya Rasulullah. Sehingga tanfatihu bihi, terbuka bihi dengan Nabi Muhammad, abwabul khairi, segala pintu kebaikan. Kemudian, dan kita harus yakin bahwa tanghaliku, dan Nabi akan tertutup bihi dengan Nabi Muhammad, abwabul syarri, segala pintu kejahatan. Kita pengen Allah menutup pintu kejahatan berkat baginda Nabi SAW, karena Nabi Muhammad. Kemudian salawat ini dibungkasi dengan salawat wa ala alihi, bersalawat kepada keluarga Nabi Al-Athhar yang disucikan, seperti dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi disucikan, wa ashabil akhyar, dan para sahabat yang mereka adalah orang-orang baik, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Bacalah istighfar ini agar kita mendapatkan pertolongan seperti yang diberikan Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dalam kegelapan malam, di dalam perut ikan, di dalam laut. Bahasanya adalah beliau adalah dalam gelap, gelap, dan gelap. Kemudian beliau mengadu kepada Allah dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berbanyaklah membaca ini, maka dengan inilah semoga Allah membebaskan kita dari gelapnya hidup, gelapnya dosa, gelapnya rumah tangga, menjadi benderang dan indah semuanya. Ini baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita minta perlindungan dari Allah. A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat Allah. Ini kalimat Allah. Maknanya ini para ulama menafsiri kalimat Allah ya segala yang Allah berlakukan. Al-Quran terus kalimat Allah, keputusan Allah kalimat Allah. Maksud kita berlindung dengan Allah, dengan kekuatan Allah. Dari sama? Min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan yang Allah ciptakan. Sehingga kejahatan, ketidakbaikan yang Allah ciptakan, insya Allah tidak akan berbahaya kepada kita. Sehingga kalau diuji oleh Allah dengan apapun tidak akan membahayakan. Sebab Allah kadang menguji orang dengan kefakiran jadi kafir, dengan kekayaan jadi kafir, dengan kefakiran jadi maksiat, dengan kekayaan jadi maksiat. Akan tapi kalau sudah dijaga oleh Allah,
dalam keadaan fakir, dia hebat, ahli surga. Kaya, ahli surga. Karena terjaga. Kemudian setelah itu kita berdoa lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Bismillah dengan nama Allah. Alladzi yang la yadurru, tidak akan membahayakan. Ma'asmihi dengan menyebut nama Allah. Dengan nama Allah. Syai'un fil ardi, segala yang di langit. Wala fis sama. Turun dari langit gak bahaya. Artinya apa? Hujan turun bagi orang lain musibah. Karena kita berlindung pada Allah, bagi kita jadi rahmat. Jadi berkah. Wa samiul basir, Allah samiul alim, Allah maha melihat, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ini adalah makna singkatnya daripada zikir-zikir ini. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar adalah dikatakan al-baqiyatus shalihat, ini adalah tanaman surga. Nah, kalau Anda bercocok tanam di surga, Anda harus petik. Jadi pahala yang banyak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Kemudian setelah itu dilanjutkan dan baca qul huwallahu ahad 3 kali. Banyak faedahnya qul huwallahu 3 kali, diantaranya baca qul huwallahu 3 kali seperti menghatamkan Al-Quran di dalam pahalanya. Kemudian juga sebab dihindarkan dari petaka dan bencana. Kemudian kita sambung qul a'udzu falaq, kemudian qul a'udzu binnas. Khususnya kalau dibaca di malam hari. Kemudian nanti kalau bisa, kalau di malam hari khusus qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, kemudian ayat kursi kita usapkan di wajah kita seperti Nabi melakukannya, agar terhindar dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Anak-anak kita, kalau sudah orang kenal itu nggak perlu takut dengan yang namanya sihir segala macam, baca itu semuanya. Kalau ternyata masih takut, berarti kita lebih iman kepada tukang sihir daripada kepada Allah. Ini sudah resep dari baginda. Baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, kemudian ditambah nanti ini diusapkan di wajah. Setelah qul a'udzu falaq, kemudian qul a'udzu binnas, kita membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca Al-Fatihah, banyak faedahnya, banyak sekali, tidak kita hadirkan di sini. Kemudian baca pungkasan surat Baqarah. Di sini adalah amana rasul bima uzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir. Ini mengambil satu hadis riwayat Imam Muslim. Ceritanya Nabi bersama malaikat Jibril, lalu pintu langit dibuka. Lalu datang malaikat dan berkata, "Ya absyir ya Muhammad bin Nuraini, bergembiralah wahai Muhammad dengan 2 cahaya. Utitahuma lam yu'ta hadun min qablik." Engkau diberi 2 cahaya yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelummu dari para nabi. Lalu Nabi bertanya, "Mahuma, apa itu?" Apa itu? Dijawab, Fatihatul Kitabi, surat Al-Fatihah, wa khawatimul Baqarati, dan pungkasan surat Baqarah. Lalu pungkas Nabi, malaikat itu memberitahu, "Ma qara'ta harfan minha illa wa utita." Kamu tidak membaca satu huruf dari Al-Baqarah atau akhir Baqarah atau Fatihah kecuali menjadi sebab engkau diberi. Artinya kalau kita berdoa kemudian dibarengi dengan Al-Fatihah atau akhir Baqarah atau dua-duanya, itu menjadi sebab dikabul doa. Sehingga kita tanpa kita sadari ternyata kenapa ulama setelah doa Fatihah. Jadi Fatihah. Yang tidak mengerti ngejek. Ada orang Cirebon itu kerjaannya ngejek waktu ada seorang. Pakai memangnya hafalannya apa? Oh, digigit Fatihah. Memang ada surahnya. Karena ada Al-Baqarah. Astagfirullah. Ada, dan disodorkan satu video miris saya. Ada orang seperti itu. Kok guyonan ayat. Oh, digigit Fatihah. Kenapa Fatihah? Kan surat Al-Quran bukan Fatihah, kan ada Al-Baqarah. Loh, waktu ulama memilih Al-Fatihah ada sandarannya. Ada bimbingannya. Baik, seperti itu. Mohon diamalkan. Ini bisa Anda baca pagi dan sore. Kalau anak-anak santri di tengah malam, karena paginya sudah ada wirid yang lain, paling tidak sehari sekali dengan wiridul Fatih ini. Kemudian sholawatnya bisa Anda sambil rengeng-rengeng, sambil Anda di dapur dan sebagainya. Allahumma sholli wa sallim. Dan sedikit ada mungkinlah biar agak sedap-sedap dikit, bukan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Bashir wa Nadhir. Akan tapi ada juga nanti bisa yuk kita bersama-sama baca sholawat 3 kali aja. Setelah itu kita lanjutkan dengan majelis hikamnya. Sholawat Fatih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Bashiri wa Nadhiri
الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.